Di episode yang lalu diceritakan bahwa setelah Niken menemukan Rama pingsan di kebun singkong, maka Niken segera memanggilkan tukang urut yang bernama Matsumi. Tapi di dalam menunggu Rama diurut itu, Niken nampak gelisah, sehingga Matsumi menyuruhnya untuk pergi saja mengikuti acara yang berlangsung di balai kampung. Karena percaya kepada Matsumi, maka Niken pun pergi meninggalkan Rama bersama Matsumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Martin Story. Tentunya masih bersama saya, Martin, yang akan bercerita tentang horor, kisah-kisah misteri, pesugihan, dan lain-lain. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, tolong di subscribe dan juga ditekan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Selamat mendengarkan. Sementara itu, Rama nampak gelisah dan nampak penasaran, sehingga Matsumi pun berkata, "Aku tahu kamu penasaran dengan apa yang dilakukan istrimu dan juga orang-orang itu. Pergilah dan hati-hatilah dengan mereka," ucap Matsumi kepada Rama yang seolah-olah bisa membaca pikiran Rama. "Maksud Mak apa?" "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Pergilah, lalu lihatlah apa yang dilakukan orang-orang itu." "Baik Mak, tunggu sebentar." Rama masuk ke dalam rumah dan memberikan uang kepada Matsumi. "Hahaha, tidak perlu kamu memberiku uang. Di desa ini kami bertransaksi tidak memakai uang." "Lalu saya harus membayar Mak pakai apa? Niken sudah membayarku. Pergilah sekarang dan kamu akan terlambat nanti." "Iya Mak, saya pergi dulu." Rama pergi meninggalkan Matsumi. Wanita itu tersenyum simpul penuh arti. Di tengah jalan, Rama baru ingat ia tidak tahu ada di mana balai kampung itu. "Kenapa aku tidak tanya pada Matsumi di mana letak balai kampung ya?" gumam Rama. Rama terus berjalan tanpa tahu di mana letak balai kampung. "Apa tempat yang aku kira gedung olahraga itu ya? Tempatnya lumayan luas dan cukup menampung banyak orang." Gegas Rama pergi ke tempat yang ia kira gedung olahraga. Sesampainya di sana sepi. Tidak ada seorang pun yang berada di gedung itu. Rama berbalik dan akan pergi meninggalkan tempat itu. Namun sebelum ia pergi, hembusan angin bertiup dari arah dinding-dinding yang terdapat banyak lukisan. Angin itu membawa aroma anyir. Rama menengok ke belakang. Ia baru sadar jika di depan sana terdapat sesaji dengan berbagai bunga terletak di kiri kanannya. Ada mangkok besar yang berukiran unik di sana. Rama celingukan, memastikan ada orang atau tidak seperti tempo hari. Ia ketahuan mengambil cincin permata berwarna biru yang indah. Sampai Sania dan orang yang dipanggil ketua itu marah besar kepadanya. Sania dan ketua tidak mengatakan kepada Niken dan Sarti apa yang telah Rama ambil di tempat itu. Sania hanya mengatakan jika Rama telah datang ke tempat itu. Setelah dirasa aman, Rama berjalan mendekati dinding yang terdapat lukisan perempuan yang sedang melakukan sejenis pemujaan. Aroma anyir semakin menusuk indera penciuman Rama. Begitu ia mendekati dinding yang di depannya terdapat sesajen, Rama mual mencium bau anyir yang menjadi semakin menjadi. Namun rasa penasaran tidak menyurutkan niatnya untuk keluar dari tempat itu sebelum ia tahu dari mana bau anyir itu berasal. Rama terkejut. Rupanya bau anyir itu berasal dari mangkok besar dengan ukiran unik yang terdapat
sesaji di sekitarnya. Bola mata Rama membulat sempurna. Di dalam mangkok itu terdapat cairan berwarna merah pekat seperti darah. Ya, cairan itu memang darah. Untuk apa darah sebanyak ini diletakkan di tengah-tengah sesaji? Darah apa itu ya? Rama yang fobia dengan darah bergetar. Ia tidak bisa melihat darah. Sampai tanpa sengaja Rama menyenggol mangkok itu dan membuat isinya tumpah di lantai. Darah itu juga mengenai celananya. Rama berlari dari tempat itu. Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa ia yang menumpahkan darah di mangkok itu. Rama berlari tak tentu arah. Hingga akhirnya ia mendengar suara aliran air dari sebelah kirinya. Benar saja, tak jauh dari Rama berdiri terdapat sungai kecil dengan aliran sedang. Rama pergi ke sungai untuk membersihkan celananya dari darah. Sudah hilang, tidak ada yang curiga kepadaku. Sebenarnya darah apa ya yang di mangkok itu? Apa maksud dari Mak Sumi ya? Aku harus berhati-hati dengan orang-orang itu. Apa Mak Sumi bukan bagian dari mereka? Wajah Mak Sumi juga muda, walau mungkin sebenarnya ia sudah tua. Apa benar orang-orang di desa ini awet muda karena makanan alami yang ada di alam? Tapi kenapa mereka semua terlihat seumuran? Apa ada yang tidak aku ketahui dari desa ini ya? Rama berjalan menyusuri sungai dengan banyak pertanyaan memenuhi isi kepalanya tentang orang-orang yang pergi ke balai pertemuan, tentang ritual, tentang sesajen dengan mangkok besar berisi darah, tentang rahasia awet muda penduduk desa Sumberjo, tentang siapa itu Roro dan siapa itu ketua yang saat ini memimpin warga desa. Selama beberapa hari di desa Sumberjo, Rama belum pernah melihat laki-laki di desa ini. Memang kata ibu mertuanya, laki-laki di desa Sumberjo merantau ke kota untuk mengadu nasib. Tapi apakah laki-laki yang sudah tua juga ikut merantau? Bisa saja pria tua pergi merantau, tapi fisik mereka pasti lemah. Kasihan jika merantau. Tunggu, aku ingat apa yang dikatakan salah satu tukang ojek itu. Dia mengatakan jika tidak ada pria di desa Sumberjo ini. Tapi sayang, dia tidak menyelesaikan ucapannya. Apa ada rahasia di balik tidak ada pria di desa ini ya? Tanpa terasa Rama kini berada di depan makam. Makam-makam itu terlihat tidak terurus dengan banyaknya rumput dan semak belukar tumbuh di sana. Pemakaman ini dikelilingi pohon-pohon besar dengan satu pohon beringin paling besar. Pohon beringin itu berada di tengah-tengah makam. Di cabang ranting pohon beringin itu banyak bertengger burung gagak. Burung itu menyuarakan suaranya yang parau, padahal sekarang masih siang. Tapi burung-burung yang identik keluar di malam hari itu seolah tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Kemarin di tanah lapang dekat gedung permanen itu juga banyak burung gagak. Mereka seolah sedang berebut makanan. Apalagi di makam ini keadaan suram. Terdapat kabut tipis yang menyelimuti makam-makam itu. Apakah ini makam warga desa? Apa tidak ada sanak saudara yang mengunjungi makam? Makam-makam itu sampai tidak terlihat karena tertutup tingginya rumput dan semak belukar begitu, pikir Rama. Hembusan angin membuat Rama kedinginan. Tengkuknya meremang. Tercium aroma melati di sekitar pemakaman itu. Tak lama kemudian,
muncul kepulan asap di bawah pohon beringin dan muncullah sosok perempuan memakai kebaya zaman dulu. Perempuan itu tengah menari, jari-jarinya lentik dan gemulai. Sepertinya wanita itu seorang penari yang sangat berpengalaman. Rama terpana dibuatnya dengan tarian yang sangat gemulai. Wanita penari itu membelakangi Rama hingga tidak terlihat wajahnya. Penari wanita itu terus melenggak-lenggok dan memainkan jari jemarinya. Ia lalu memutar tubuhnya menghadap Rama. Wajah wanita itu hancur, kulit mengelupas, menyisakan daging berwarna kemerahan dan banyak belatung yang mengerubungi daging merah itu. Ia menyeringai menatap Rama, menyadari apa yang ada di hadapannya bukan manusia. Rama berlari tunggang langgang meninggalkan pemakaman itu. Rama berlari sangat cepat. Setelah dirasa jauh dari pemakaman, Rama berhenti berlari. Ia memegangi lututnya. Ia lalu mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Apa itu tadi ya? Ucap Rama bergidik. Rama kembali ke rumah. Untung saja belum ada yang pulang. Entah sepenting apa ritual yang ada di balai kampung itu, sampai siang hari begini tidak ada satu orang pun yang pulang ke rumah. Rama pergi ke kamar untuk mengganti celananya yang basah. Walaupun sudah tidak ada darah yang menempel, tapi masih menyisakan bau amis. Dilemparnya celana itu ke sudut kamar. Lalu Rama pergi ke teras menunggu kedatangan Niken dan yang lainnya. Cukup lama Rama menunggu Niken. Mereka pulang dengan wajah masam. Akan kuhabisi orang yang sudah menumpahkan mangkok itu. Susah payah kita mendapatkannya. Akhirnya hanya jadi seperti itu. Naina bersungut-sungut. Mangkok? Apa mungkin mangkok berisi darah yang aku tumpahkan? Batin Rama. Sudah diam nah. Sarti memperingatkan Naina karena sedari tadi Rama memperhatikan mereka. Mas Rama, maaf kami baru pulang, tukas Niken. Gak apa-apa dek, harusnya tadi kamu ngajakin aku biar aku bisa ikut acara di kampung ini. Iya sih, besok kalau ada acara lagi aku ajak kamu mas, kata Niken. Kita makan dulu, sudah siang ini. Rama pasti juga lapar. Terlalu lama menunggu, ajak Sarti. Iya bu, ayo mas, kita makan. Rama mengangguk saja. Ia mengikuti Niken dan yang lainnya masuk ke dalam rumah. Ini makanlah mas. Rama mengernyitkan dahi melihat makanan itu. Apa yang terjadi kepada Rama jika diketahui bahwa yang menumpahkan darah itu adalah Rama? Saksikan di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena satu dari subscribe kalian itu sangat membantu perkembangan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.